Ya, apa sebenarnya makna dan juga tujuan ingin disasar atau dibalik seruan Presiden Joko Widodo untuk melakukan atau mengajak hijrah paling tidak para relawan dan juga pendukungnya, karena hijrah tentunya memiliki makna berpindah atau berubah atau proses memang sempat disiratkan oleh Jokowi agar hijrah dari berbagai hal-hal yang buruk yang ada saat ini. Hijrah dari hoax ke kejujuran, hijrah dari perpecahan ke persatuan. Kami akan tanyakan ini. Kami akan bahas selanjutnya bersama cendekiawan Muslim Azumardi Azra yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini. Oke, ya, Assalamualaikum. Mas Wahyu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Anda tangkap, apa ini maksud tujuan dari Pak Jokowi dengan mengajak berhijrah, menggunakan dan memilih diksi hijrah? Ya, sebetulnya saya kira berdasarkan pengamatan Pak Jokowi sendiri atau kita semua juga melihat bahwa menjelang Pilpres dan Pileg 2019 nanti, 17 April, itu memang ada gejala-gejala menyebarnya hal-hal yang sebetulnya katakanlah tidak kondusif, tidak bagus ya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebaran fitnah, penyebaran hoax, ujaran kebencian, ya kan, pemutarbalikan fakta itu kan memang menyebar baik melalui media sosial maupun langsung dari mulut para elit politik kita, dan sebagian mereka itu ikut dalam kontestasi politik gitu. Nah, saya kira memang kalau kita kembalikan kepada makna hijrah dalam konteks itu, yang dikatakan oleh Presiden Jokowi itu benar, hijrah dari hal-hal yang buruk, berpindah atau meninggalkan hal yang buruk kepada hal yang baik. Hal yang buruk itu apa? Misalnya menyebarkan hoax, kemudian mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta atau faktanya sudah dipelintir dan sebagainya. Dan kemudian juga termasuk misalnya hijrah dari pandangan atau sikap pesimis menghadapi Indonesia sekarang dan Indonesia masa depan. Karena memang hal seperti itu, apalagi elit politik itu, saya kira harus meninggalkan hal seperti itu ya. Hal yang bisa memecah belah masyarakat, mengadu domba masyarakat, memberikan kecemasan, ya, mengaburkan optimisme publik Indonesia bubar 2030 menghilangkan optimisme terhadap masyarakat, masa depan Indonesia. Jadi saya kira hal-hal seperti itu memang harus disampaikan terus-menerus oleh elit, tidak hanya elit politik, tapi juga elit keagamaan, elit sosial budaya, dan sebagainya. Karena kalau kita lihat juga ada kalangan elit agama yang kemudian juga menyebarkan pesan-pesan perpecahan sebetulnya. Kalau kita lihat di media sosial banyak sekali dengan menggunakan ayat, menggunakan dalil agama, dan macam-macam yang sebetulnya digunakan semaunya sendiri gitu. Apakah itu yang menyebabkan mungkin Presiden ini memilih diksi hijrah yang sangat lekat kaitannya dengan Islam misalnya? Ya, saya kira karena memang sebagian besar pemilih di Indonesia itu kan Muslim, apalagi kemudian diksi hijrah ataupun kosakata terminologi hijrah itu memang populer sekali, karena itu terkait sekali dengan kehidupan atau perjalanan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW kan. Kalau dulu hijrahnya itu dua, hijrah secara fisik dari Mekah ke Madinah, dan juga hijrah dari lingkungan masyarakat yang memang tidak atau menolak kebenaran, misalnya orang-orang Quraisy. Nah, kalau sekarang saya kira yang lebih relevan itu adalah hijrah dalam pengertian nilai, meninggalkan hal-hal yang buruk, kemudian pindah kepada nilai-nilai yang baik, berpindah dari misalnya hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, kegaduhan, kepada kedamaian, persatuan ya di antara bangsa kita yang memang majemuk dan beragam. Jadi kemajemukan dan keragaman itu jangan dirusak oleh pesan-pesan yang tidak benar gitu. Nah, oleh karena itulah perlu dilakukan hijrah, meninggalkan nilai-nilai yang buruk yang menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat. Saya kira memang itu penting sekali, pesan hijrah itu penting sekali, karena memang semakin meningkat itu. Saya ulangi coba mungkin apa yang disampaikan Presiden pada hari Sabtu minggu lalu ya di depan relawan pengusaha muda nasional. Saya mengajak mari utamanya anak muda, karena depannya juga di depan Presiden waktu itu pengusaha muda, hijrah dari pesimisme ke optimisme, dari marah-marah ke sabar, kemudian hijrah dari senang perpecahan ke yang senang persatuan,
yang senang monopoli menjadi senang kompetisi. Ini sebenarnya bukan hanya untuk anak muda saja, tapi lintas dimensi begitu ya, Prof. Sebetulnya semua aspek yang disasar. Ya, kalau anak muda saya kira mungkin yang lebih relevan barangkali ya, menurut saya misalnya ketidakpedulian pada politik, menjadi lebih peduli politik, mungkin kecenderungan untuk mengejar katakanlah kehidupan material atau kecenderungan hedonisme kepada kehidupan yang lebih sederhana gitu. Tapi saya kira himbauan itu tetap perlu disampaikan kepada anak-anak muda, karena anak-anak muda ini juga kan memang juga ada di antara mereka yang tertarik kepada politik dan bahkan kemudian juga mungkin terlibat dalam politik, dan oleh karena itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi supaya hijrah ya, dari pesimisme ke optimisme, dari misalnya kerja sendiri-sendiri menjadi kolaborasi, dari kecenderungan suka marah-marah menjadi lebih sabar misalnya. Saya kira tapi bagaimana caranya mengubah itu semua ketika kita tinggal di tengah-tengah memang ya support sistemnya tidak mendukung misalnya? Kalau saya lihat, kalau sistem politiknya, undang-undang kita itu mendukung sebetulnya. Ada undang-undang yang mencegah ataupun melarang atau bisa menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melakukan perpecahan, ujaran kebencian dan sebagainya. Sebetulnya seharusnya sudah ada. Itu sudah lebih dari cukup, ada aturan main. Iya, tetapi lingkungan sosialnya yang tidak mendukung sistem. Saya kira yang belum mendukung itu adalah kalangan elit politik yang memang gemar gitu ya melakukan hal seperti itu, yang sudah dilarang misalnya baik melalui ketentuan undang-undang maupun juga undang-undang KPU misalnya tidak boleh menyinggung pribadi ataupun kelompok masyarakat, ya kan, mengolok-olok mereka misalnya, karena itu bisa menimbulkan perpecahan, ya kan. Coba aja lihat beberapa hari ini kan yang terjadi di dikatakanlah di Boyolali misalnya, itu saya kira elit politik harus lebih bijak, lebih arif ya dalam melakukan kampanyenya. Jadi oleh karena itu kampanye ataupun pesan-pesan politik itu hendaknya didasarkan pada fakta. Walaupun ini konteksnya kalau Boyolali ya, Prof, ini guyon di depan warga Boyolali juga, yang disindir ada di depan mukanya, bukan bicara di belakang orang. Iya, dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya kan, menghindarkan diri, hijrah dari kegaduhan kepada misalnya kepada kedamaian, hijrah dari perpecahan kepada persatuan. Nah itu kan kalau nggak bijak, itu kan menimbulkan perpecahan, ya kan, yang sebetulnya nggak perlu, nggak kita harapkan. Kita berharap pemilu 2019 ini jangan sampai terjadi perpecahan lah, kegaduhan, hanya karena yang didasarkan pada itu tadi, sentimen kelompok, sentimen etnis gitu kan. Itu jadi kan cerminan sosial masyarakat sekarang memang cerminan dari atas, dari elit. Jadi memang masyarakat kita itu sebetulnya dari lapisan menengah sampai ke bawah, itu orang-orang yang sebetulnya berpikir sederhana, berpikir ingin damai, ingin baik, ingin hidup bisa mendapatkan rezeki dengan baik. Tapi kemudian mereka ini terprovokasi oleh pernyataan elit-elit politik yang tidak arif tadi, yang tidak bijak tadi itu. Misalnya menyebarkan pesimisme misalnya, atau mendasarkan pada fakta misalnya, dan itu menimbulkan kegaduhan. Ada kampanye misalnya harga barang naik terus gitu kan, katanya barang pokok di pasar, akhirnya para pedagang di pasar tradisional akhirnya protes dan komplain, dan kemudian malah demo juga, mengatakan kalau ini terus menerus diungkapkan maka orang lari dari pasar tradisional, akhirnya belanja ke supermarket yang harganya sudah fix. Jadi saya kira diperlukanlah kebijakan-kebijakan, jangan misalnya kampanye itu atau pernyataan politik itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat kita. Sebagian masyarakat kita yang hidupnya tergantung misalnya dari perdagangan di sektor pasar tradisional misalnya. Terlepas memang ada permasalahan, tapi dicari solusinya tentu dengan semangat optimisme, bukan pesimisme yang dibangun begitu ya. Narasinya yang dibangun itu harus optimis, harus problem solving, memecahkan masalah gitu. Kuncinya di situ, Prof. Baik, terima kasih Prof. Azumardi Azza atas waktu singkatnya di Metro Pagi Prime Time hari ini. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, apa sebenarnya makna dan juga tujuan ingin disasar atau dibalik seruan Presiden Joko Widodo untuk melakukan atau mengajak hijrah, paling tidak para relawan dan juga pendukungnya, karena hijrah tentunya memiliki makna berpindah atau berubah, atau proses memang sempat disiratkan oleh